Dengan antara kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, para peserta Sekolah Pintar Pemilu Virtual KPU Kota Padang yang sudah bergabung, kita akan narasumber kita akan memberikan materinya terkait dengan penegakan hukum pemilu dan penyelesaian masalah hukum pemilu pada pagi hari menjelang siang ini. Baik, para peserta Sekolah Pintar Pemilu, mari sama-sama kita simak bersama, kita dengarkan bersama. Semoga apa yang disampaikan narasumber kita memberikan pengetahuan terhadap hukum-hukum pemilu yang ada di Indonesia pada saat ini. Kepada narasumber kita, Ibu Titi Anggraini, kita persilahkan untuk memberikan paparnya terkait dengan tema kita pada hari ini di materi ke-7 pada hari ini adalah sesi 7 di Sekolah Pintar Pemilu Virtual KPU Kota Padang. Kepada Mbak Titi, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Komisioner. Semoga suara saya bisa terdengar dengan jelas ya untuk Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada KPU Kota Padang atas undangannya sehingga saya bisa bergabung bersama Bapak Ibu semua mendiskusikan permasalahan yang cukup krusial dan menjadi bagian penting di dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Saya izin untuk share screen sehingga bisa memudahkan bagi kita di dalam mengikuti Sekolah Pintar Pemilu ini. Saya sangat apresiasi kepada teman-teman di KPU Padang yang meskipun sedang tidak ada tahapan pilkada tetapi tetap melakukan aktivitas sehingga kerja-kerja kepemiluan tetap berlangsung dengan berkelanjutan. Dan ini menjadi pembuktian kepada masyarakat meskipun tidak ada tahapan, walaupun sekarang sedang mengerjakan pilkada provinsi ya. Kalau pilkada provinsi kan semua terlibat, tetapi KPU Kota Padang sendiri sebagai sebuah institusi penyelenggara pemilu di tingkat kota tetap melakukan aktivitas-aktivitas kelembagaan berkaitan dengan pendidikan pemilih dan penguatan demokrasi di Indonesia. Saya masih di disable nih oleh host, belum bisa share screen. Bagi Bapak Ibu yang bentar. Nyambi masa satu ya. Oke, sudah bisa dilihat ya Bapak Ibu semua ya? Oke, baik. Penegakan hukum dan penyelesaian masalah hukum pemilu. Nama saya Titi Anggraini. Saya sebenarnya agak kurang sreg kalau diperkenalkan sebagai Direktur Eksekutif Perludem periode 2010 sampai 2020 ya. Kesannya kok kayak gagal move on gitu. Karena sekarang Direktur Perludem ya Mbak Khoirunisa begitu. Dan saya sudah menuntaskan tugas di sana. Mudah-mudahan nanti kalau perkenalan saya tidak masalah ya, ini ini saja. Mudah-mudahan saya akan lebih dikenal sebagai anggota Dewan Pembina Perludem. Saya tetap membantu Perludem, tetapi tidak lagi di manajemen, melainkan di Dewan Pembina. Ketuanya sekarang Pak Didik Supriyanto, saya adalah Dewan Pembinanya. Mudah-mudahan KPU Kota Padang bisa menghadirkan Mbak Khoirunisa Nur Agustiati di dalam kesempatan berikutnya, Direktur Eksekutif Perludem yang baru, seorang perempuan muda, sangat cerdas dan sangat menguasai isu kepemiluan. Siap, Bu Titi. Ya, kalau ada apa-apa nanti setelah diskusi dan diperlukan pembahasan lebih lanjut, saya dengan senang hati untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua. Ada alamat email saya titi@perludem.org dan kemudian ada Twitter saya @titianggraini, dan kalau yang punya Instagram
kita bisa diskusi di @tanggraini. Jadi saya membuka diri untuk berdiskusi dengan kawan-kawan semua bila diperlukan untuk pembahasan lebih lanjut. Okay. Nah, ini saya ingin mengawali dari hal yang mungkin umum dulu ya, soal demokrasi. Jadi ketika kita bicara soal demokrasi, Bapak Ibu semua, demokrasi itu bukan sekedar ritual kita berpemilu ya. Demokrasi itu jauh lebih besar daripada pemilu. Saya sering menggunakan konsep demokrasi yang dirumuskan oleh International IDEA, Institute for Democracy and Electoral Assistance, sebuah lembaga yang berorganisasikan negara-negara berbasis di Stockholm dan banyak melakukan penelitian dan kajian soal pemilu dan demokrasi. Jadi, menurut International IDEA, demokrasi itu ada dua komponen besar. Yang pertama adalah popular control dan yang kedua adalah political equality. Popular control itu kalau kita terjemahkan adalah kendali oleh rakyat, sementara political equality artinya adalah kesetaraan politik. Global State of Democracy atau GSOD framework ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu berminat, Bapak Ibu bisa mendownload atau mengunduh di website Perludem, yaitu perludem.org di bagian publikasi. Jadi nanti bisa dipelajari lebih komprehensif soal kerangka dari Global State of Democracy ini. Nah, dua komponen besar, popular control dan political equality ini juga memiliki variabel pendukungnya. Nah, setidaknya ada 5 variabel. Yang pertama adalah fundamental rights. Jadi dalam demokrasi itu harus dipenuhi hak-hak dasar dari warga negara. Ada 3 lagi subvariabel yang memperkuatnya, yaitu 1, akses kepada keadilan. Yang kedua, kebebasan sipil, dan yang ketiga, pemenuhan hak-hak sosial dan kesetaraan. Jadi demokrasi itu jangan dipandang hanya sebagai pemilu ya, karena demokrasi juga mengandung sebuah konsep soal akses kepada keadilan, lalu kebebasan sipil dan seterusnya. Yang berikut variabel yang membentuk dua komponen utama demokrasi adalah checks on government atau pengawasan pada pemerintah. Nah, di variabel ini ada 3 subvariabel yang juga membentuknya. Yang pertama adalah parlemen yang efektif. Jadi dalam demokrasi itu parlemen harus efektif di dalam melakukan kerja-kerja yang menjadi tugasnya. Yang kedua adalah kemandirian yudisial atau kemandirian peradilan, judicial independence. Yang ketiga adalah media integrity. Nah, variabel yang ketiga adalah impartial administration atau administrasi yang tidak memihak. Nah, ini ada 2 subvariabelnya. Yang pertama adalah kebebasan dari korupsi. Jadi jangan mengaku kita berpihak pro pada demokrasi, tapi kita masih melakukan praktik korupsi atau kemudian masih toleran pada korupsi. Yang kedua adalah penegakan hukum yang terprediksi. Nah, ini 2 subvariabel dari administrasi yang tidak memihak. Kemudian adalah representative government atau pemerintahan yang representatif. Ada 4 yang menjadi bagian dari pemerintahan yang representatif ini. Yang pertama adalah pemerintahan yang terpilih melalui pemilu atau elected government. Yang kedua adalah partai politik yang bebas atau free political party. Kemudian inclusive suffrage atau hak pilih yang inklusif. Dan yang terakhir di sini clean elections atau pemilu yang bersih. Nah, kita ini banyak bermain di area ini yang representative government ini ya. Tetapi demokrasi lagi-lagi bukan hanya ini. Ada fundamental rights, ada checks on government, ada impartial administration. Dan yang terakhir
variabel yang membentuk demokrasi adalah yang pertama adanya demokrasi lokal, yang kedua adanya demokrasi langsung, yang ketiga adanya partisipasi elektoral, dan yang terakhir adanya partisipasi masyarakat sipil. Jadi kalau dilihat berbagai sub variabelnya, maka keterlibatan partisipatif, participatory engagement bukan hanya di masa pemilu nih, pemilu itu satu subvariabel saja, tetapi juga bagaimana masyarakat sipil itu terlibat di dalam tata kelola pemerintahan. Jadi ini mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita untuk melihat demokrasi secara utuh, bukan hanya sebagai sebuah ritual, apalagi ritual pekerjaan. Oh, karena saya anggota KPU, maka ya sudah bekerja sebagai ritual saja. Kalau tupoksinya ngomong A sampai Z, ya A sampai Z. Demokrasi lebih dari itu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang terinternalisasi bagi diri kita. Jadi kalau kita berpihak pada demokrasi, maka berbagai variabel yang ada ini juga kita pahami sebagai sebuah konsep yang melekat pada diri kita. Jadi lagi-lagi demokrasi melampaui pemilu. Pemilu hanya satu komponen saja dari praktik berdemokrasi. Namun demokrasi punya dua komponen besar, yaitu popular control dan political equality atau kendali oleh rakyat, dan yang kedua kesetaraan politik. Nah, kesetaraan politik ini bagaimana kita bisa mengendalikan kontrol atau kendali oleh rakyat, yaitu kalau rakyatnya setara. Jadi kendali oleh rakyat itu tidak bisa dilakukan kalau rakyatnya tidak setara, kalau ada ketidakadilan di antara rakyatnya. Nah, saya lanjutkan dengan berikutnya. Jadi negara-negara di dunia itu makin lama makin demokratis. Kalau ini di data Bapak Ibu bisa lihat ya, pada tahun 75 lebih banyak negara yang tidak demokratis daripada negara yang demokratis. Tahun 75 itu 91 negara itu non-demokrasi. Hanya ada 35 negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara demokrasi. Dan ada 7 negara yang menganut hybrid regime. Apa sih yang dimaksud dengan hybrid regime? Hybrid regime itu adalah negara yang mengaku demokrasi, tetapi kebebasan sipil dari masyarakatnya dibatasi, lalu pemilunya tidak bebas dan adil. Jadi dia tidak menerapkan prinsip-prinsip berdemokrasi, tapi mengakui dirinya adalah negara demokrasi. Nah, posisi hari ini kalau kita lihat ya tahun 2019, 2018, 2019, ketika indeks ini dirilis, ada 97 negara di dunia yang menganut sistem demokrasi tadi ya, dengan kendali oleh rakyat. Lalu kemudian Pak David Fajar, layarnya jangan dicoret. Nah, lalu yang berikut yang non demokrasi itu ada semakin turun ya, dari 91 menjadi 32. Nah, yang hybrid regime itu dari 7 justru naik nih ke 32. Berarti yang hybrid regime ini juga harus kita waspadai. Nah, ini perkembangan demokrasi di Asia. Jadi, kalau kita lihat demokrasi kan makin menyebar ya ke seluruh dunia. Kalau di Asia itu Korea Selatan bertransformasi menjadi negara demokrasi pada tahun 88, lalu Mongolia pada tahun 90. Nah, ini Mongolia baru selesai pemilu mereka juga berpemilu di tengah situasi pandemi gitu pada bulan beberapa bulan yang lalu. Kemudian Taiwan, kalau Korea Selatan kan pemilu di masa pandemi pada 15 April ya. Lalu ada Taiwan pada tahun 96. Kemudian Indonesia pada tahun 99. Nah, Myanmar itu pada tahun 2015. Myanmar ini juga baru selesai pemilu. Mereka kemarin pemilu tanggal 8 November. Jadi beberapa hari setelah pemilu Amerika Serikat pada 3 November, Myanmar juga menyelenggarakan pemilu pada 2015 pada 8 November 2020. Tetapi mereka sendiri mulai memiliki pemilu yang demokratis pada tahun 2015. Ditandai dengan kembalinya Aung San Suu Kyi
tulisannya Aung San Suu Kyi ya, tapi bacanya Aung San Suu Kyi, pemimpin oposisi Myanmar yang dulu merupakan tahanan politik. Nah, sekarang dia kembali menjadi pemimpin politik di Myanmar. Lalu Malaysia pada 2018 ditandai dengan waktu itu kembalinya Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri gitu ya, walaupun sekarang Mahathir Mohamad sudah mengundurkan diri dan Perdana Menterinya sudah berganti. Jadi ini menarik ya, bagaimana melihat dinamika perjalanan demokrasi di negara-negara Asia. Lalu tantangan untuk demokrasi. Saya kenapa kemudian mengawali dengan hal-hal yang sifatnya umum, sehingga ketika kita memahami soal penegakan hukum dan masalah hukum kepemiluan, kita punya kerangka berpikir soal demokrasi yang utuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak keberatan, saya mengambil waktu sedikit untuk menjelaskan soal ini. Nah, ternyata kalau kita lihat ya, tantangan bagi demokrasi sebenarnya ada 3, tapi saya tuliskan di sini 2 saja. Yang pertama itu, kan tadi kalau kita bicara konsep demokrasi, salah satu variabel yang membentuknya adalah bebas dari korupsi. Nah, tetapi ternyata kondisi negara-negara demokrasi di dunia itu belum bebas dari demokrasi. Masih ada 43% dari negara-negara di dunia yang masih memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat nih. 43% tingkat korupsinya masih tinggi, lalu 43% itu menengah, dan hanya yang 14% saja dari negara-negara demokrasi di dunia yang tingkat korupsinya rendah. Karena kenapa? Kalau misalnya kita lihat data ini, kebebasan dari korupsi itu sebenarnya menjadi refleksi dari penegakan hukum dan permasalahan hukum yang dihadapi oleh suatu negara. Semakin bebas suatu negara dari praktik korupsi, maka bisa dipastikan akses to justice atau akses kepada keadilan, penegakan hukumnya bisa juga berjalan dengan baik. Nah, ini kita bisa lihat ya, kebebasan dari korupsi kalau kita lihat dari tahun 75 sampai 2018 itu tingkat korupsinya itu masih menjadi tantangan tersendiri gitu. Nah, yang kedua adalah tantangan yang bisa mengganggu progres demokrasi, yaitu progres kesetaraan gender itu sangat lambat. Nah, tahun 2009, Bapak Ibu, 19% perempuan itu sudah duduk di parlemen. 2019 itu 24%. Sementara kan target minimal kita adalah sekurang-kurangnya 30%. Kenapa 30%? Karena dalam studi yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sebuah kelompok yang beragam, kemampuan suatu kelompok untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam kelompok yang beragam itu adalah kalau jumlahnya paling sedikit 30%. Jadi misalnya kalau di forum Zoom ini kita ambil voting gitu ya, maka peluang suatu kelompok yang ada di dalam forum Zoom ini untuk memenangi voting hanya jika kalau kelompok itu jumlahnya paling sedikit 30%. Itulah esensi kenapa keterwakilan perempuan paling sedikit 30%. Menurut International IDEA, setidaknya kita butuh 46 tahun untuk mencapai kesetaraan gender yang diharapkan, sebagaimana yang menjadi target dari para pihak gitu ya. Nah, jadi yang berikut adalah ini menjadi tantangan menarik ya bagi kita, karena tadi demokrasi itu kan political equality, kesetaraan politik, maka mestinya semua warga negara punya akses kepada kebijakan yang sama. Itulah kenapa Indonesia memberlakukan affirmative action atau tindakan khusus sementara bagi upaya untuk mencapai penguatan keterwakilan perempuan. Nah, bagaimana dengan kondisi demokrasi Indonesia, Bapak Ibu semua? Posisi Indonesia tuh kira-kira seperti ini. Jadi kalau warna hijau adalah menunjukkan performa demokrasi yang tinggi, yang kuning warnanya menunjukkan performa demokrasi menengah, yang merah adalah menunjukkan performa demokrasi yang rendah. Nah, Indonesia itu hampir semuanya tuh kuning. Hanya beberapa saja yang hijau. Yang hijau itu berarti performanya tinggi ya.
Yang hijau itu adalah pemerintahan yang terpilih melalui pemilu. Jadi hampir semua posisi pemerintahan sekarang dipilih melalui pemilu. Lalu hak pilih yang inklusif, lalu pemilu yang bersih. Nah, ternyata kalau kita banyak diskusi soal betapa kotor joroknya pemilu kita ya, ternyata kalau dilihat dari bagaimana proses pemilihan, kita itu masih dikategorikan oleh International IDEA sebagai clean election. Nah, clean-nya ini atau pemilu yang bersih ini bisa jadi dikontribusikan oleh administrasi kepemiluan kita yang baik, yang dikerjakan oleh KPU, dikerjakan oleh Bawaslu, dan lain-lain begitu ya. Nah, ini menarik nih lihat ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin dalami kenapa kita ini kok hijau ya clean election-nya, bisa dibaca di buku Global State of Democracy Index yang dirilis IDEA tahun 2019. Lalu tapi ada yang merah nih, yang merahnya adalah direct demokrasinya. Karena kenapa? Karena kita menerapkan pemilihan langsung itu kan terutama secara lebih terkonsolidasi baru pada tahun 99 ya. Sebelumnya ketika di masa Orde Baru bisa dikatakan pemilu kita masih menyisakan banyak persoalan terkait dengan prinsip-prinsip pemilu yang bebas dan adil. Nah, terkait dengan participatory engagement atau pelibatan partisipatoris, warna kita nih hijau nih. Ini kita bagus di Asia Tenggara dan dia ternyata ditopang oleh electoral participation atau partisipasi elektoral, partisipasi pemilih pada pemungutan suara yang Indonesia itu bisa dikatakan di atas rata-rata kalau di Asia Tenggara dengan 81% pada pemilu 2019 itu salah satu partisipasi paling tinggi di Asia Tenggara bahkan Asia. Lalu kemudian juga civil society participation, partisipasi masyarakat sipil Indonesia itu dianggap sebagai partisipasi masyarakat sipil yang dinamis dan aktif, makanya kita warnanya hijau. Nah, saya izin lanjut. Ini posisinya ya kalau dibandingkan negara-negara lain, Australia tuh dari 5 variabel demokrasi dia semuanya tuh hijau, India semuanya kuning. Nah, Indonesia dari 5 variabel ini kita ada 4 yang kuning, 1 yang hijau. Hijau itu participatory engagement. Lalu kemudian Jepang ada 4 yang hijau, 1 yang kuning. Malaysia 4 yang kuning, 1 yang merah. Semua yang hijau yang punya semua 5 variabel ini warna hijau ada lagi New Zealand. Kemudian Korea Selatan. Lalu ada Taiwan. Timor Leste, tetangga kita, saudara muda kita, itu bahkan dia ada 3 yang kuning dan 2 yang hijau. Representative government dia sudah hijau. Jadi kalau kita ingin belajar demokrasi ya sebenarnya kita juga bisa belajar kepada negara-negara tetangga kita gitu ya, yang performanya juga bisa dikatakan lebih baik dari kita. Ke Timor Leste, ke Korea Selatan, lalu ke Taiwan, Selandia Baru dan seterusnya. Nah, ternyata di Indonesia itu ada juga perkembangan positifnya terkait dengan proses demokrasi yang lebih tinggi daripada negara-negara di Asia gitu ya. Yang pertama, yang positif itu adalah penegakan hukum yang terprediksi. Nah, ternyata kita itu di atas rata-rata Asia Tenggara nih. Kita yang warna merah nih, kita nih naik terus ya, ada terus perbaikan. Sementara di Southeast Asia, Asia Tenggara itu di yang warna hijau. Jadi ada juga kemajuan dari praktik demokrasi kita. Nah, yang berikut juga ada tantangan bagi Indonesia nih. Indonesia itu ternyata demokrasinya dari kebebasan dari korupsi atau absence of corruption, bebas dari korupsi, itu masih di bawah Asia Tenggara, di warna yang merah. Sementara yang hijau ini adalah Asia Tenggara. Tadi saya sudah sampaikan di awal, kebebasan suatu negara dari korupsi sesungguhnya refleksi dari bagaimana penegakan hukum dan permasalahan hukum yang ada di suatu negara itu. Jadi kalau korupsinya tinggi, ya maka kemudian kita juga bisa mengambil refleksi. Setidaknya ada problem besar terkait dengan penegakan hukum dan terkait dengan permasalahan hukum di negara kita. Lalu yang berikut gender equality, kesetaraan gender. Nah, Indonesia itu ada yang di warna merah nih. Kita sempat rata-rata Asia Tenggaranya itu sama di sini. Tapi kemudian Asia Tenggara terus naik gitu ya. Nah, Indonesia tuh justru malah turun di sini. Jadi ini juga jadi tantangan kita untuk pemilu kita ke depan.
Nah, sekarang saya ingin masuk ke materi utama. Saya minta waktu sekitar 15 menit lagi. Jadi pengantar saya tadi itu ingin menyampaikan Bapak Ibu semua bahwa demokrasi itu adalah sebuah sistem nilai. Jadi demokrasi seperti Thomas Mayer sebutkan, dia bukan hanya sebagai prosedur dalam mengambil keputusan, bukan sekedar proses elektoral, bukan sekedar pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah, atau pemilihan anggota legislatif atau pemilihan presiden, tapi sebuah sistem nilai. Nah, karena dia sebagai sebuah sistem nilai, untuk membangun suatu sistem politik yang berdasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan untuk semua orang, maka demokrasi bisa tergelincir jika hanya digunakan sebagai alat legitimasi keputusan suara terbanyak. Dan pada ujungnya mengarah kepada hasil yang dapat melanggar martabat dan nilai-nilai individu atau bahkan banyak orang. Oleh karena itu, sebagai sebuah sistem nilai, maka untuk menjaga demokrasi diperlukan sebuah sistem hukum. Ya, agar tadi nilai-nilai yang ada itu bekerja gitu ya. Bebas korupsi, akses kepada keadilan, kesetaraan, perlindungan hak dasar, dan seterusnya. Pemilihan yang bersih gitu. Nah, lalu kemudian dalam konteks tata kelola pemilu, karena sekolah pintar pemilunya KPU Kota Padang ini kan dalam bingkai besar tata kelola pemilu. Di mana sih posisinya penegakan hukum? Maka kita lihat kembali konsep tata kelola pemilu menurut Mozaffar dan Sadler dalam tulisan mereka di sebuah jurnal yang berjudul The Comparative Study of Electoral Governance Introduction, ya. Jadi dia memperkenalkan konsep soal tata kelola pemilu. Jadi electoral governance sebagai sebuah tata kelola pemilu, dia mendefinisikan tata kelola pemilu itu sebagai sebuah kumpulan atas aktivitas-aktivitas yang saling terkait satu sama lain, yang melibatkan pertama, pembuatan aturan, yang kedua, pelaksanaan aturan, dan yang ketiga, adjudikasi aturan. Sehingga ada 3 tingkatan dalam tata kelola pemilu. Nah, ini mohon maaf kalau agak blur. Yang pertama tadi, pembuatan aturan atau rule making. Disinilah berbagai regulasi itu dibuat. Jadi bagaimana kita memilih dan mendefinisikan aturan-aturan dasar dari permainan elektoral. Di dalamnya ada 2 komponen besar. Yang pertama, rules of electoral competition, jadi aturan kompetisi pemilu. Yang kedua, rules of electoral governance, aturan dari bagaimana mengelola pemilu. Jadi ada lagi komponen-komponen di dalamnya yang membentuk itu, ini bisa dilihat, saya akan lewati. Yang kedua adalah prosesnya, tingkatan prosesnya setelah rule making atau pembuatan aturan, yaitu rule application. Jadi bagaimana aturan yang sudah dibuat itu diaplikasikan. Bagaimana kita mengorganisasi aturan permainan yang sudah dibuat. Nah, ini juga ada komponen-komponennya. Nah, setelah itu ada level yang ketiga, rule adjudication atau adjudikasi pemilu, adjudikasi aturan-aturan pemilu, penyelesaian permasalahan-permasalahan pemilu. Bagaimana misalnya kita mensertifikasi hasil pemilu dan menyelesaikan perselisihan. Nah, yang kita bahas hari ini adalah karena ini kelas ke-7, Bapak Ibu semua sudah membahas bagaimana rule making, bagaimana rule application di sini ya, pembuatan aturan dan pelaksanaan aturan. Ini ada Pak Ferry Kurnia Rizkiansyah yang membahas, saya lihat sebelum-sebelumnya di kelas yang Bapak Ibu ikuti. Maka sekarang kita berada di sini, penyelesaian masalah hukum pemilu. Permasalahan hukum pemilu itu diperlukan agar hasil pemilu itu, maksudnya diperlukan pengaturannya agar hasil pemilu itu bisa disertifikasi legitimasinya. Nah, di sini ada 3 komponen besar di dalamnya. Yang pertama adalah bagaimana memasukkan atau melaporkan keberatan dan pengaduan terhadap pelanggaran. Bagaimana memproses perkara-perkara yang terjadi di pemilu. Dan yang terakhir, bagaimana mempublikasikan dan mengimplementasikan putusan yang dibuat. Nah, jadi kira-kira tuh ada di sini. Nah, kita tuh sedang membahas yang di sini.
Itu menurut Mozaffar dan Sadler. Nah, kalau kita lihat 3 level tadi ya, rule making, rule application, rule adjudication, dia itu menggambarkan sebuah siklus pemilu. Saya kutip siklus pemilu dari International IDEA. Jadi kita lihat prosesnya itu sesungguhnya pemilu itu adalah sebuah proses. Kalau tadi Mozaffar dan Sadler kan menyebut rule making ya, atau pembuatan aturan. Kalau siklus pemilu menurut International IDEA dia menyebutnya sebagai kerangka hukum. Nah, di sini kerangka hukum itu harus merujuk pada konstitusi, legislasi ini undang-undang. Lalu kemudian pengaturan terkait lembaga pemilu maupun kode etik. Nah, di sini ada juga perencanaan dan implementasi, pelatihan dan pendidikan, pendaftaran pemilih, kampanye pemilu, teknis pemilu dan hari pemilu, verifikasi hasil pemilu. Nah, di sini nih yang ini adalah rule application-nya atau aplikasi dari aturan main atau electoral game kalau bahasanya Mozaffar dan Sadler tadi. Nah, sertifikasi hasil pemilu dan penyelesaian permasalahan pemilu, kalau menurut IDEA yang tadi disebut dengan rule adjudication, itu ada di sini nih, verifikasi hasil pemilu. Jadi apa yang dilakukan di sini? Hasil yang resmi, gugatan dan banding, serta audit dan evaluasi. Jadi ada di sini dia. Nah, inilah gambaran terhadap tata kelola pemilu kita. Nah, bagaimana dengan tata kelola pemilu menurut Profesor Ramlan Surbakti? Tata kelola pemilu menurut Profesor Ramlan Surbakti, kalau tadi kan menurut Mozaffar Sadler, menurut International IDEA, kalau menurut Profesor Ramlan Surbakti, tata kelola pemilu itu ada 4. Nah, yang pertama proses pembuatan hukum pemilu, yaitu pasal-pasal yang mengatur pemilu dalam konstitusi, perjanjian internasional yang terkait dengan hukum pemilu yang sudah diratifikasi, dan semua undang-undang yang mengatur pemilu. Yang kedua, proses penyelenggaraan pemilu. Yang ketiga, nah ini yang tidak ada di teorinya Mozaffar Sadler, yaitu menyangkut badan penyelenggara pemilu. Di sini nih ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, PPK, PPS, KPPS, pengawas kecamatan, pengawas desa, kelurahan, PTPS, begitu ya, Bawaslu, Bawaslu provinsi, kabupaten kota, DKPP. Nah, itu ada yang di ketiga nih. Jadi tata kelola pemilu juga harus mengatur itu. Yang keempat, bagaimana sistem penegakan hukum dan sengketa pemilu. Jadi pada dasarnya menurut Prof. Ramlan Surbakti tata kelola pemilu itu sama ya dengan Mozaffar Sadler dan International IDEA. Tapi Prof. Ramlan menambahkan poin yang ketiga. Nah, kembali yang akan kita bahas itu adalah sistem penegakan hukum dan sengketa pemilu. Kita akan bahas yang keempat ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan masih cukup bersabar untuk kita tuntaskan. Nah, Bapak Ibu semua, ini adalah buku-buku yang Bapak Ibu bisa baca ya. Kalau Bapak Ibu ingin memperdalam terkait dengan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu. Ini sedikit saja buku-bukunya. Bapak Ibu pasti punya referensi yang lebih baik. Ada buku dari International IDEA Electoral Justice atau keadilan pemilu. Ini sudah diterjemahkan. Bapak Ibu silakan unduh di website Perludem, perludem.org. Lalu ada buku yang disusun oleh Profesor Topo Santoso dan kawan-kawan, Penegakan Hukum Pemilu. Kemudian ada buku yang diterbitkan oleh IFES, Guidelines for Understanding, Adjudication, and Resolving Dispute in Election. Kemudian juga ada buku dari IDEA, Electoral Justice System Assessment Guide. Ini disusun bersama Bawaslu RI. Lalu juga ada buku Electoral Management Design. Ini sudah kami terjemahkan dari Perludem ke bahasa Indonesia, jadi bisa juga diunduh. Ada beberapa jurnal gratis yang Bapak Ibu juga bisa unduh di website Perludem. Serta yang terakhir, buku Tata Kelola Pemilu di Indonesia yang diterbitkan oleh KPU RI pada tahun 2019 lalu, di mana saya ikut menyumbang sedikit tulisan di dalam buku ini. Nah, teori tata kelola pemilu yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu itu bisa Bapak Ibu dalami di dalam buku tata kelola pemilu ini. Ada diulas soal teori dari Mozaffar dan Sadler yang tadi saya uraikan. Nah, yang berikut Bapak Ibu, masalah hukum pemilu itu tidak lepas dari apa yang disebut dengan election fraud.
Nah, kalau kita lihat apa sih yang dimaksud dengan election fraud atau kecurangan pemilu atau masalah hukum pemilu ya. Lopez Pintor di bukunya Assessing Electoral Fraud in New Democracies, a Basic Conceptual Framework, itu menyebutkan any purposeful action taken to tamper with electoral activities and election-related materials in order to affect the result of an election which may interfere with or toward the will of the voters. Jadi intinya adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi atau membuat hasil pemilihan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemilih, itulah yang disebut dengan kecurangan pemilu. Jadi segala hal yang membuat suara pemilih itu menjadi tercederai, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemilih, atau kemudian mengubah apa yang dimaksud oleh pemilih, soal kemurnian suara pemilih tadi, itu yang disebut dengan kecurangan pemilu. Jadi basisnya adalah seharusnya kita semua dalam pemilu itu menerjemahkan suara pemilih sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemilih. Jadi kalau pemilih inginnya A, maka hasil yang dihitung ya harus A gitu ya. Kalau hasil yang dikehendaki pemilih adalah A tetapi dihitung sebagai A minus, nah bisa disebut itu sebagai election fraud. Nah, ada dua kecurangan pemilu menurut Lopez dan Pintor. Yang pertama adalah kecurangan yang mempengaruhi hasil pemilu. Nah, yang kedua, kecurangan ini yang disebut dengan outcome determinative fraud. Yang kedua adalah kecurangan yang tidak mempengaruhi hasil pemilu atau non-outcome determinative fraud. Yang tidak mempengaruhi hasil pemilu ini adalah misalnya ya, dalam hal ini walaupun kecurangan itu terjadi, tetapi pemenang dan yang kalah di pemilu itu akan tetap sama gitu ya. Tetapi ini yang kemudian tetap bisa mempengaruhi derajat dan kualitas dari suatu pemilihan. Nah, lalu dikenal juga masalah hukum pemilu itu selain kecurangan pemilu, ada yang disebut dengan electoral malpractice. Nah, buku yang sangat terkenal, saya sarankan Bapak Ibu untuk membaca. Saya yakin di sini banyak sekali anggota KPU dari beberapa daerah dan juga akademisi kepemiluan. Mohon maaf kalau ini mengulangi lagi. Yang pertama itu adalah buku dari Sarah Birch ya, ada bukunya dari Sarah Birch, profesor ilmu politik di King's College London, Inggris, yang menyebutkan bahwa electoral malpractice atau malapraktik pemilu merupakan tindakan manipulasi untuk mengganggu proses dan hasil pemilu sehingga kepentingan publik digantikan oleh kepentingan pribadi atau kelompok yang mendapatkan keuntungan dari tindakan tersebut. Nah, ini bukunya tahun 2012. Jadi hampir mirip lah dengan Lopez dan Pintor tadi ya. Istilahnya tuh mendistorsi kehendak bebas dari rakyat gitu. Nah, oleh karena itu, karena tadi ya bahwa kalau kita lihat demokrasi sebagai sebuah sistem nilai yang harus berjalan dengan berdasar sistem hukum, tata kelola pemilu harus memastikan kemurnian suara pemilih, tetapi kita tidak menutup mata bahwa ada kecurangan, ada malapraktik di dalam pemilu, maka diperlukan yang namanya konsep electoral justice atau keadilan pemilu. Nah, keadilan pemilu ini menjadi jargon yang dipakai oleh Bawaslu ya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Tetapi bagaimana sih sebenarnya paradigma keadilan pemilu itu sendiri? Jadi paradigma keadilan pemilu itu adalah paradigma untuk menegakkan hak pilih warga negara. Tadi, jadi ini adalah sebuah paradigma untuk menjaga kemurnian suara pemilih. Dia memuat 3 komponen. Ini saya ambil dari bukunya International Idea yang soal electoral justice tadi ya, atau keadilan pemilu. Yang pertama adalah 1, keadilan dalam pemilu itu bergantung pada kemurnian hak pilih warga negara. Yang kedua, suara yang diberikan mampu terfasilitasi dengan baik oleh penyelenggara. Jadi suara pemilih itu difasilitasi dengan baik oleh penyelenggara. Yang terakhir,
peserta pemilu mesti menghormati kehendak bebas warga negara dalam memilih wakilnya. Jadi konsep keadilan pemilu tuh ya seperti itu gitu. Nah, yang berikut, keadilan pemilu itu gambaran sistemnya seperti ini. Keadilan pemilu adalah mekanisme sistem keadilan yang meliputi baik tindakan pencegahan maupun metode formal dan informal dalam upaya menyelesaikan perselisihan. Nah, perselisihan ini bisa saja antara pemilih dengan pemilih, pemilih dengan peserta, peserta dengan pemilih gitu ya. Nah, ini yang cakupannya. Sistem penyelesaian kalau di bahasa Inggris rata-rata mereka menggunakan electoral dispute. Nah, electoral dispute itu bukan cuma seperti di kita ya, sengketa ya, misalnya antara partai dengan partai atau antara partai dengan KPU. Rata-rata kalau di literatur internasional, kalau dia menyebut electoral dispute, itu tuh artinya semua masalah yang terjadi di pemilihan, baik yang melibatkan keberatan dari pemilih maupun dari peserta. Jadi cakupannya tuh luas. Tetapi kalau di pemilu Indonesia, sengketa itu tuh dipersempit gitu ya. Tapi karena ini literaturnya literatur internasional, jadi yang dia maksud dengan sengketa itu semua masalah di dalam pemilihan. Nah, yang berikut, ternyata sistem penyelesaian sengketa tuh bisa dua. Yang pertama bisa korektif, yang kedua tuh bisa punitif. Korektif itu artinya apa? Mengkoreksi kebijakan yang salah. Contoh, oh KPU tidak meloloskan calon, padahal harusnya calon itu lolos. Nah, KPU lalu kemudian melakukan koreksi. Tetapi punitif itu adalah penghukuman untuk memberi efek jerah. Dalam hal ini lebih lekat dengan pemidanaan. Pemidanaan bisa denda, bisa hukuman badan gitu ya, penjara. Nah, punitif ini bisa hukuman penjara, bisa juga denda. Jadi sifatnya adalah menghukum. Atau bisa juga penyelesaian sengketa pemilu alternatif gitu ya, alternatif dispute resolution. Nah, ini konsep keadilan pemilu dalam upaya kita menjaga kemurnian suara pemilih dan menyelesaikan persoalan-persoalan permasalahan yang berkait dengan perselisihan yang terjadi di pemilu. Bagaimana desain penegakan hukum pemilu di Indonesia? Tentu ini bukan BIMTEK untuk Bawaslu, jadi saya tidak akan terlalu detail begitu ya, detail item per item, tetapi ini sebagai pengantar, sebagai perkenalan untuk kita semua. Tadi kalau di Indonesia itu kita punya dua pembagian ya. Kalau di literatur internasional yang disebut dengan dispute ya semua, atau sengketa itu semua, perselisihan lah kalau diterjemahkan. Jadi perselisihan pemilu itu semua, ya sengketa, ya pelanggaran. Nah, kalau di Indonesia, itu kalau kita rujuk undang-undang, baik undang-undang pemilu, undang-undang nomor 7 tahun 2017, maupun undang-undang pemilihan, undang-undang pilkada, begitu ya. Ini mohon maaf, saya lupa mencantumkan dasar hukum, tadi slide-nya terhapus. Maka merujuk Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 ataupun Undang-Undang nomor 1 tahun 2015, itu ada dua masalah hukum pemilu di Indonesia. Yang pertama adalah sengketa pemilu. Sengketa pemilu ini bisa ada dua. Yang pertama perselisihan hasil. Nah, ini perselisihan hasil diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, dan yang kedua adalah sengketa non-hasil. Sengketa non-hasil berarti sengketa yang terjadi di tahapan pemilihan. Saya baca di kolom chat ada yang nanya soal kasus Serdang Bedagai ya. Semoga saya tidak bias karena saya adalah ahli untuk KPU Serdang Bedagai ketika sidang di PT Tun. Jadi nanti saya akan coba jawab berikutnya, tetapi saya declare ya, saya ahli KPU Serdang Bedagai, semoga tidak benturan kepentingan nanti ketika menjawab pertanyaan di kolom chat. Nah, yang kedua adalah pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu itu ada 3, ada pidana. Pidana ini sangat spesifik, yaitu pelanggaran terhadap pasal-pasal pidana yang ada di dalam Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan kita. Lalu pelanggaran administrasi pemilu, gampang saja definisinya, ini sapu jagat nih. Sebenarnya kita harus makin spesifik kan ya, tidak boleh pakai definisi yang sekarang. Karena kalau pakai definisi yang sekarang
menjadi sangat lentur dan bisa terjadi penyimpangan, segala sesuatu bisa diproses sebagai sebuah pelanggaran. Karena administrasi ini didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pemilihan. Jadi ini sapu jagat nih, bisa-bisa nggak ada batasannya gitu ya. Nah ini yang menurut saya di dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang sekarang sedang berlangsung, ada PR besar untuk lebih mendetilkan soal definisi pelanggaran administrasi. Yang terakhir adalah pelanggaran etika penyelenggara pemilu, yang merupakan cakupan pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Kita punya etika untuk penyelenggara pemilu, tapi kita tidak punya etika untuk peserta pemilihan. Dalam artian etika ini maksudnya kode etik ya. Tentu peserta pemilihan harus patuh pada aturan main. Tetapi mereka tidak ada tuh penegakan kode etik peserta pemilihan. Nah, itu tidak ada tuh. Kalau KPU, Bawaslu, mereka harus patuh pada kode etik penyelenggara pemilu. Nah, ini saya singkat saja ya Bapak Ibu, karena saya yakin jangan sampai menggarami air laut. Sengketa pemilu, jadi yang pertama, perselisihan hasil pemilu. Kalau perselisihan hasil itu antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu tentang hasil pemilu yang ditetapkan dan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Meskipun ada pasal di dalam Undang-Undang Pilkada yang menyebutkan bahwa nanti untuk perselisihan hasil setelah diselenggarakannya pemilu serentak nasional harus dibentuk badan khusus penyelesaian sengketa, tapi sampai hari ini baik perselisihan hasil pemilu ataupun pilkada semua masih merujuk kepada mekanisme penyelesaian di Mahkamah Konstitusi. Kalau saya sendiri lebih setuju Mahkamah Konstitusi ketimbang dibentuk badan baru. Yang kedua, sengketa non hasil, yaitu perselisihan antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu tentang keputusan penyelenggara pemilu, atau jadi bisa dua nih kalau sengketa non hasil. Tadi kita sudah bahas dia terjadi di tahapan pemilihan sebelum penetapan hasil. Jadi kalau sudah penetapan hasil udah tutup buku tuh. Semua tuh harus pergi ke Mahkamah Konstitusi, nggak boleh lagi cawe-cawe nyentuh-nyentuh hasil gitu ya kalau kita mau tertib. Tetapi sebelum penetapan hasil, kalau penyelenggara pemilu mengeluarkan keputusan, lalu peserta tidak puas, maka diselesaikan melalui sengketa hasil. Yang pintu masuknya adalah melalui Bawaslu. Tetapi ada yang bisa berlanjut ke tata usaha negara. Nanti itu yang ketiga. Atau sengketa hasil yang kedua, sengketa non hasil yang kedua, yaitu antara peserta pemilu yang tidak berkaitan dengan hasil pemilu. Penyelesaian kewenangannya itu di pengawas pemilu. Yang ketiga adalah untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara terkait dengan pencalonan dapat diupayakan sampai PT-UN untuk pemilu dan PT-Tun dan Mahkamah Agung untuk pilkada. Nah ini juga nih jadi problem nih di negara kita. Karena undang-undang pemilu dan undang-undang pilkadanya beda-beda, bayangkan untuk sengketa antar peserta terkait dengan pencalonan, jadi yang nomor 3 ini hanya menyangkut pencalonan dan penetapan peserta pemilihan. Hanya dua isu itu. Kalau di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 2017, sengketa pencalonan penetapan DCT itu final di PT-UN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Tetapi di Pilkada, di Undang-Undang nomor 1 tahun 2015, ternyata skemanya, prosedurnya itu berubah. Kalau di Undang-Undang Pilkada, penyelesaiannya dilakukan kalau tidak puas dengan putusan yang dibuat oleh Bawaslu, bisa lakukan upaya hukum di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan lalu melakukan kasasi di Mahkamah Agung. Jadi karena undang-undangnya beda, ternyata skemanya juga jadi ikut berbeda. Makanya sebagai penyelenggara, peserta, dan pemilih, kita dituntut untuk bisa membedakan antara skema antara pemilu dan pilkada. Nah, 5 menit lagi Bapak Ibu, mohon maaf agak lama.
Sementara untuk pelanggaran administrasi adalah pelanggaran yang berkaitan dengan administrasi pemilu diselesaikan oleh pengawas pemilu. Pelanggaran pidana pemilu atau tindak pidana pemilu adalah pelanggaran tentang tindak pidana pemilu yang dirumuskan di dalam Undang-Undang Pemilu atau Pemilihan, diselesaikan dengan sistem penanganan khusus di dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. Yang terakhir, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, di Sumatera Barat kemarin baru ada turbulensi ya, yang saya ikut turut prihatin. Saya cukup tahu kasusnya, tapi saya tidak akan membahas soal kasus itu. Nah, bagaimana kemudian kita mewujudkan efektivitas penegakan hukum? Ini sudah 3 slide terakhir. Efektivitas penegakan hukum, termasuk penegakan hukum pemilu, itu bergantung banyak faktor. Saya suka memakai teori, ini teori lama ya, Profesor Suryono Sukanto, walaupun soal efektivitas penegakan hukum juga misalnya kita bisa lihat teorinya Lawrence Friedman, tetapi menurut Prof. Suryono Sukanto, dia itu meneliti soal kepatuhan pada lalu lintas. Jadi menurut dia, penegakan hukum itu bisa efektif dipengaruhi oleh satu, faktor hukumnya itu sendiri atau undang-undangnya. Yang kedua adalah faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Misalnya kalau di pilkada itu kita ada sentra gakumdu. Nah, faktor penegak hukum itu menentukan kalau mereka susah mencari kesepahaman, kan mereka itu punya MOU ya, Memorandum of Understanding. Tetapi kalau yang terjadi di dalam praktiknya itu adalah miss of understanding misalnya, perbedaan pemahaman, ya agak susah nih kita mau mendapatkan penegakan hukum yang maju gitu. Nah, atau kemudian penegak hukumnya tidak menguasai regulasi, tidak menguasai mekanisme hukum di dalam penyelesaian dan penanganan pelanggaran. Wah, itu juga bisa jadi masalah. Yang ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Contoh ya, kalau di daerah-daerah pedalaman misalnya, apalagi di situasi pandemi nih, kan orang misalnya beberapa ahli tuh kemarin saya sempat ikut sidang di Belitung Timur, kan tidak mungkin saya harus pergi ke sana, apalagi waktu penanganannya singkat ya. Ternyata berkembang sarana dan fasilitas, keahlian bisa disampaikan dengan Zoom gitu. Jadi semalam saya sidang via Zoom jam 8 malam. Meskipun harus cari yang melakukan sumpah, harus takmir masjid gitu ya. Jadi harus cari dulu petugas masjid yang ada kesediaan waktu. Nah, itu juga ikut mempengaruhi. Yang keempat adalah 4, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Yang kelima, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Ini yang mempengaruhi penegakan hukum. Saya udah baca beberapa chat, tapi nanti saya akan bahas. Apa sih masalah penegakan hukum pemilu? Jadi karena Bapak Ibu sebagian advance gitu ya, saya akan bahas ternyata penegakan hukum pemilu kita itu juga masih problematik gitu. Kerangka hukum yang tidak komprehensif. Tadi kan Prof. Suryono Sukanto mengatakan penegakan hukum itu bisa efektif dari hukumnya sendiri, dari undang-undangnya sendiri. Tapi ternyata kalau kita baca undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, kerangka hukum kita tuh masih kurang komprehensif. Tertinggal dari peristiwa, sulit untuk dilaksanakan, dan tidak memberikan daya cegah dan efek jerah. Contohnya apa? Soal mahar politik. Partai politik dilarang kasih mahar, tetapi giliran dilakukan penegakan hukum, nggak ada yang bisa ditegakkan. Karena kenapa? Karena biasanya yang mau bunyi, yang mau ngaku ngasih uang ke partai itu adalah calon yang tidak jadi atau tidak mendapat tiket pencalonan. Itulah makanya rame di 2018 kasus Jawa Timur, kasus kota Cirebon, kasus kota Palangkaraya. Semua yang ngaku kasih uang itu adalah mereka yang gagal untuk dicalonkan. Sementara undang-undang pilkadanya bilang keterpenuhan unsur mahar politik kalau dia betul ditetapkan sebagai calon. Nah, kalau sudah dapat tiket pencalonan, rata-rata kan nggak mau ngomong gitu ya. Dan ini dibuktikan oleh
kajiannya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2015, 17 dan 18 pilkada yang lalu, bahwa 60% lebih kandidat yang kalah yang disurvei oleh KPK itu mengaku memberikan sejumlah uang kepada partai politik yang uang itu tidak dicatatkan dalam laporan dana kampanye ataupun laporan keuangan partai. Nah, ini menjadi problem sendiri. Meskipun kalau kata ahli hukum ya, kata dosen-dosen saya, hukum itu selalu ingkar janji. Dalam artian apa? Hukum itu selalu tertinggal dari realita karena dinamika di masyarakat yang terlalu cepat. Makanya tantangan pembuatan hukum, bagaimana hukum itu mampu modifikasi ke depan gitu ya. Nah, ini jadi tantangan sendiri sebenarnya. Yang kedua adalah hukum acara penyelenggaraan yang rumit, tidak konsisten dan menjauh dari tujuan penegakan hukum dalam pemilu gitu. Misalnya pembatasan jumlah saksi gitu. Nah, itu juga menjadi permasalahan tersendiri. Yang termasuk juga misalnya proses yang berulang. Sudah dimintai keterangan oleh Bawaslu, tiba-tiba diteruskan ke kepolisian, diminta lagi BAP sama polisi. Loh, kalau kayak begitu kenapa tidak langsung ke kepolisian saja? Kenapa terlalu banyak pintu, melelahkan, dan kemudian bisa membuat orang jera gitu ya untuk menjadi bagian dari penegakan hukum. Kalau saya sendiri setuju tindak pidana itu tidak usah lewat Bawaslu lagi, tidak usah lewat Sentra Gakumdu lagi, langsung saja ke kepolisian. Karena kenapa? Toh juga prosesnya nanti akan dilakukan lagi di kepolisian. Toh juga kalau di Sentra Gakumdu polisinya nggak setuju, nggak bisa lanjut juga kan gitu ya. Kenapa nggak langsung ke kepolisian saja? Mata rantainya lebih pendek dan juga supaya tanggung jawabnya lebih jelas. Sehingga kalau suatu kasus dinyatakan tidak memenuhi unsur, langsung institusi itu yang bertanggung jawab sebagai pengambil keputusan untuk menyatakan hal itu. Kemudian desain kelembagaan yang masih tumpang tindih dan belum sejalan dengan tujuan mewujudkan keadilan pemilu. Ini contohnya kemarin ya, ada putusan Mahkamah Konstitusi soal OSO. Lalu kemudian KPU menindaklanjuti membuat peraturan, dibatalkan sama Mahkamah Agung. Nah, hal-hal seperti itu juga menjadi catatan di dalam penegakan hukum pemilu kita. Pengaturan yang terpisah antara pemilu dan pilkada membuat inkonsistensi dan penerapan standar yang berbeda. Kemudian beda tafsir antar institusi penegak hukum, Sentra Gakumdu, antar peradilan, misal kasus Mulan Jamila dan Misriani Ilyas. Contohnya apa? Masa pengadilan negeri menerjemahkan undang-undang pemilu dan cenderung melakukan tafsir atas undang-undang pemilu. Jadi di dalam putusan pengadilan negeri untuk kasus Mulan Jamila, itu dia menyebutkan bahwa kalau yang mencoblos partai politik itu lebih banyak daripada yang mencoblos calon, jadi yang mencoblos tanda gambar partai lebih banyak daripada yang mencoblos gambar calon, maka partai politik bebas ingin memberikan coblosan terhadap tanda gambar partai itu pada caleg yang mana. Loh, itu kan mengingkari konsep sistem suara terbanyak gitu ya. Nah, ini juga menjadi problem yang harus dijawab oleh revisi Undang-Undang Pemilu yang sekarang sedang dibahas di DPR RI. Lalu waktu penanganan yang sempit gitu ya, di polisi 14 hari, di jaksa 14 hari, di pengadilan 21 hari. Padahal katanya tindak pidana itu bukan hanya soal kepastian hukum, tetapi juga memberi efek jera. Jangan sampai kemudian proses yang tergesa-gesa membuat penanganan menjadi tidak profesional dan keluar dari esensi keadilan pemilu. Nah, yang berikut, terlalu banyak jalur menuju keadilan pemilu. Jadi many room to justice gitu ya. Nggak puas ini, nggak puas di PT Tun, pergi ke PN. Nggak puas di PN, pergi ke DKPP. Nggak puas ke DKPP, coba terus. Padahal ada gium hukum yang menyebutkan prinsip hukum ya, litis finiri opertet. Setiap perkara tuh harus ada akhirnya. Karena siklus pemilu kan tadi kita lihat ya, ada tahapan-tahapannya. Kalau lanjut terus, maka pemilu itu kan mestinya kalau pemilu demokratis, predictable process, unpredictable result. Prosesnya bisa terprediksi, hasilnya tidak bisa diprediksi dengan persis. Nah, kalau begitu terus menempuh upaya hukum terus tanpa akhir, kita berarti bisa saja tidak punya proses
predictable process. Tadi juga prinsip demokrasi kan adalah predictable enforcement, penegakan hukum yang terprediksi. Nah, ini juga jadi problem. Dan yang terakhir, rasa aman masyarakat untuk melaporkan pelanggaran belum sepenuhnya hadir. Ini yang saya identifikasi sebagai masalah penegakan hukum pemilu kita. Nah, ini beberapa bentuk kecurangan pemilu atau election fraud atau malah praktik pemilu yang sering terjadi di pemilu kita. Saya tidak akan bahas detail. Satu, manipulasi DPT. Daftar permasalahan tetap ketimbang daftar pemilih tetap gitu ya. Tapi ini banyak faktor yang menyebabkannya. Ini masih terjadi nih, walaupun semakin ke sini makin baik, makin bagus dengan penggunaan teknologi di mana KPU sekarang sudah punya SIDALIH, Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih, dan SIDALIH adalah database daftar pemilih online terbesar di dunia. Untuk Pilkada 2020 dia memuat 100 juta data pemilih lebih, dan itu luar biasa. Jadi kita juga patut apresiasi pada perkembangan penggunaan teknologi yang membuat pemilu kita tata kelolanya makin rapih, makin transparan, makin akuntabel. Ada kekurangan harus terus kita perbaiki. Dan itu menjadi motivasi agar penyelenggara bekerja lebih baik. Yang kedua adalah politik uang. Yang ketiga adalah politisasi aparatur sipil negara. Yang ketiga, politisasi bansos. Apalagi di masa pandemi nih. Kemarin kan ditemukan ya, ada 10 daerah lebih yang kepala daerahnya ternyata memanfaatkan bansos untuk menaikkan citra politiknya secara personal, dan itu melanggar. Lalu masih terjadi intimidasi kekerasan pemilu. Yang berikut, manipulasi atau mengubah hasil yang sekarang coba diatasi menggunakan Sirekap ya, walaupun belum menggantikan format resmi, tapi Sirekap itu bisa membantu kita mengawal hasil asli dari TPS sehingga bisa dimonitor oleh publik. Dan yang terakhir, ini fenomena global nih, yang juga terjadi di Indonesia, penyebaran hoax, informasi bohong, fitnah, misinformasi, disinformasi. Perludem sendiri melakukan riset dengan Saraswati dan menemukan ada 9 risiko prioritas, risiko tinggi dari kampanye di media sosial atau kampanye politik di media sosial. Saya tidak bahas di paparan kali ini, tapi kalau kawan-kawan mau boleh cek di website Perludem dan di YouTube di YouTube Perludem dan YouTube Rumah Pemilu, itu ada bahasan khusus soal risiko kampanye politik di media sosial. Terakhir, saya ingin menutup paparan saya. Mari bersama-sama kita melawan kecurangan pemilu, saling memperkuat kesadaran dan pengetahuan pemilih soal kompetisi pemilu yang jujur, adil, dan demokratis, karena sesungguhnya obat yang paling baik adalah literasi politik. Yang kedua, membentuk komunitas peduli pemilu, membangun jejaring dengan pemantau pemilu atau organisasi yang relevan, serta media yang bebas. Yang ketiga, membangun sikap kritis publik dan selalu memperbarui informasi kepemiluan, sehingga kita betul-betul menjadi a well-informed voters, sehingga kendali oleh rakyat dan kesetaraan politik itu bisa kita perjuangkan secara terus-menerus. Yang keempat, membangun ekosistem yang membuat publik peduli dan mau untuk melaporkan dugaan kecurangan. Saya apresiasi KPU Kota Padang, sebenarnya yang kita lakukan itu yang di nomor 4 ini, membangun ekosistem sadar pemilu, sadar politik, sadar hak gitu ya. Dan yang terakhir, koherensi antara pembuatan aturan, pelaksanaan aturan, dan adjudikasi aturan yang bisa memperkuat kualitas dan integritas pemilu. Sehingga hukum itu betul-betul bisa ditegakkan secara efektif, hukumnya bagus, personel penegak hukumnya juga berintegritas, sarana dan prasarananya tersedia, budaya hukum masyarakatnya juga terbangun dengan baik. Saya kira demikian.